Shalom teman-teman semua, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat-Mu yang melimpah pada kami setiap hari. Sebentar, kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami ya Bapa, supaya kami dapat menerima semua yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Berikanlah juga kami kebijaksanaan dan pengertian yang benar agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Hari ini saya akan membawakan renungan tentang tetap bertahan dalam Kristus. Dan ayat Alkitab yang menjadi landasan renungan hari ini adalah Lukas 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Amin. Injil hari ini menubuatkan kepada para murid Yesus penderitaan yang akan terjadi pada Yesus. Tapi para murid Yesus tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus. Hal ini disebabkan karena artinya tersembunyi bagi mereka. Arti ini hanya dapat dimengerti bagi mereka yang telah menerima karunia Allah. Penderitaan dan salib yang disampaikan Yesus kepada para muridnya sebagai sebuah penegasan bahwa Yesus taat pada perutusan Bapanya dan demi keselamatan kita. Penderitaan dan kematian yang dialami Yesus adalah bagian dari panggilan dan perutusan yang diterima dari Bapanya. Ini adalah tantangan yang selalu dihadapi Yesus. Karenanya, Ia selalu mengingatkan para muridnya akan konsekuensi dari pilihan untuk mengikutinya. Pesan ini tidak hanya berlaku untuk para murid Kristus yang ada pada zaman itu saja, tapi juga bagi kita saat ini. Sebagai pengikut Kristus, kita seringkali dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Namun, kita juga harus sadar bahwa tidak semua orang akan menerima pesan ini dengan terbuka. Disinilah letak tantangan kita sebagai murid Kristus. Apakah kita menerima konsekuensi sebagai murid Kristus, ataukah kita menyerah? Banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, berkaitan dengan pilihan kita menyuarakan kebenaran, atau mungkin kita akan dibenci, dikucilkan, atau diasingkan. Tapi dalam situasi seperti ini, apakah kita masih setia menjadi murid Kristus? Panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan yang memerlukan tekad dan ketekunan. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan berhadapan dengan situasi yang sulit dan membingungkan. Kita akan berhadapan dengan banyak orang yang mungkin tidak menerima kita. Mungkin mereka bisa jadi teman kita, sahabat kita, ataupun keluarga kita. Bisa jadi mereka membenci kita karena kecintaan kita pada Yesus. Namun, bisakah kita bertahan dalam situasi yang pahit dan tidak enak ini? Masih bisakah kita tetap berani menyuarakan kebenaran Tuhan itu? Inilah tantangan kita sebagai murid Yesus. Disinilah kesetiaan kita diuji. Tapi jangan takut. Yesus yang kita cintai dan kita wartakan ini tidak pernah membenci kita. Ia tidak
akan pernah mengucilkan kita. Ia akan tetap setia menemani kita sampai akhir hidup. Dalam situasi apapun, ia akan beserta kita. Jadi, meskipun kita mengalami banyak kesulitan, mari kita tetap bertahan dalam Kristus. Kita harus berpegang pada Yesus. Teruslah berbicara tentang kasih dan kebenarannya dengan percaya bahwa Dia akan membimbing kita melewati setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesetiaan kita pada Kristus adalah sebuah investasi yang tak ternilai, yang akan membawa berkat dan kehidupan kekal bagi kita. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang melimpah pada hari ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah membimbing kami untuk melewati setiap cobaan. Kami berdoa agar Engkau memberi kami kebijaksanaan dan pencerahan untuk memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa agar Engkau memberi kami keberanian untuk menghadapi konsekuensi dan kesetiaan kami kepadamu. Kuatkan kami ya Tuhan agar kami tetap setia dalam panggilan-Mu dan berani menyuarakan kasih dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.